Lizam dari Malaysia. Untuk acara pada hari ini saya membacakan susunannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan acara hari ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai jannah. Allahumma amin. Amin. Acara pertama yaitu tawasulan dipimpin oleh Bapak Nasuha. Acara kedua pembacaan ayat-ayat ruqyah. Dan kemudian pembacaan ketiga adalah sambutan guru besar kita Ruqyah Kasepuhan Al-Hikmah, serta acara keempat yaitu musyawarah keilmuan, dan acara kelima adalah penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca acara pertama yaitu pembacaan tawasul. Untuk pembacaan tawasul silahkan kepada Bapak Nasuha untuk memimpin acara pertama tawasulan dan kemudian pembacaan ayat-ayat ruqyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Untuk terkait pembacaan tawasul insya Allah siap. Kalau pembacaan ayat ruqyah kayaknya nanti berdoa saja. Dalam arti masing-masing saya arahkan untuk berdoa gitu ya. Jadi ruqyahnya ruqyah mini banget biar tidak terlalu panjang. Poin intinya musyawarah keilmuan itu supaya tambah pengetahuan ya, tambah mental ya, tambah keberkahan ya, dan semoga menjadi amal kebaikan untuk semua alumni dan termasuk saya. Wabil khusus kaitannya dengan ilmu ruqyah kasepuhan. Mari kita mulai tawasul dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biridha ila ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى كل وسبك أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan saya Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ajma'in. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamadin fid din wa dunya wal akhirah. Khususan saya Jumatul Kubra sedaya wali songo Basolen Daran Baholen Manggalan Bahasim Hasari Bawa Basbuah Bayi Abdul Karim Bayi Marzuki Bayi Makhros Bayi Syamsuri Basai Bisri Mahnya Nadir Bayi Anwar Ya Mujib Hajarul Jannah Ya Yali Hidir Ya Masruhan Sun Bapak Prabowo Idukun Jara Ya Amjad Al-Hafid Pali Ben Jombang. Khususan yang sakar jagat Bapak Sidarto, khususan guru-guru pun kula sedaya, khususan guru-guru pun yang hadir secara online sedaya, son Bapak Ibu kula lan keluarga kula, son Bapak Ibune yang hadir secara online dan keluarganya, lan lil mukminin mukminat al ahya'i aman min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Khususon Majelis Kasepuan Al-Hikmah, khususon Ruqyah Kasepuan, khususon saya guru Kasepuan Al-Hikmah dan semua alumni Kasepuan Al-Hikmah Ruqyah Kasepuan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Untuk semua sedulur semua yang online ini, tolong, ini kan masuknya ke habis ini ruqyah ya. Tolong jenengan tutup mata, fokus suara, tutup mata, fokus suara saya. Tutup mata, fokus suara saya. Tutup mata, fokus suara saya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bacaan Fatihah saya ya Allah, jadikanlah seperti bacanya orang-orang yang soleh ya Allah, para walimu ya Allah, yang Fatihah ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat, wabil khusus untuk kesehatan, untuk keberkahan, untuk hidayahmu ya Allah. Jika ada perkara hak, jika ada perkara yang batil ya Allah, keluarkan ya Allah. Jika ada perkara haram, keluarkan ya Allah. Jika ada gangguan gaib non medis, keluarkan ya Allah. Jika ada yang jelek dalam tubuhnya, semua sedulur ini keluarkan ya Allah. Jika ada yang baik, semoga tambah berkah barokah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tutup mata, fokus suara saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Khususon hadiyatuna ila ruhi wal jasati, sebutkan namamu, bin orang tua, baca Al-Fatihah, masih tutup mata. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Setelah waladdallin amin, buka mata. Acara saya kembalikan ke ibu pembawa acara. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara ketiga yaitu sambutan guru besar kita Ruqyah Kasepuan Al-Hikmah. Waktu dan tempat kami persilahkan lagi. Mas Harir mana? Mas Harir, mungkin nggak ada paketan mungkin. Udah balik bayi. Ada Mas Yati. Balik. Langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Zudi sebagai tim panitia alumni Ruqyah Kasepuan, dan yang saya hormati para sedulur alumni Ruqyah Kasepuan. Semoga dapat ridhonya Allah, semoga dapat petunjuknya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ruqyah Kasepuan ini ibarat supaya habis belajar ada kemanfaatan, ada keberkahan berlanjut dalam semua alumni. Mohon diperhatikan penjelasan saya. Walaupun toh saya itu ibarat kalau bahasa keilmuan kaitannya dengan pasien ataupun ruqyah ataupun pelatihan tidak seramai yang lainnya, tapi minimal seminggu itu ada salah satu kemanfaatan ditakdirkan oleh Allah. Saya itu menangani suatu pasien, ada takdirnya Allah, saya itu menangani suatu kasus dari pasien, baik offline, maksudnya itu tamu yang datang, ataupun lewat online. Kalau lewat online aslinya banyak sekali, saya mulai kasus keluarga, kasus ekonomi, kasus non medis, penyakit medis, dan yang lain-lain. Lalu diawali dari situ, bagaimana sedulur alumni Ruqyah Kasepuan yang sudah mengikuti pelatihan dan sudah mengikuti pengijazahan bisa hidup atau bisa menyala cahayanya ilmu itu. Alumni Ruqyah Kasepuan itu bisa menyala keilmuannya atau bercahaya keilmuannya untuk sosialisasi, untuk ladang tertulung, untuk ladang beribadah dengan keilmuan yang pernah dipelajari. Bagaimana caranya? Satu, poin intinya jenengan harus sering membaca ruqyah, ayat ruqyah lanjutan. Satu itu. Dua, kita harus lebih sregep beribadah. Tiga, pembersihan hati, wabil khusus dengan kaitannya dengan Al-Quran. Alhamdulillah ini ada program khataman Al-Quran. Poin tiga itu mau tidak mau kita harus lakukan. Yang pertama tadi ibadah ya, kaitannya ibadah. Kaitannya dengan ayat ruqyah lanjutan. Ketika ayat ruqyah jenengan sering baca, maka dari bahasa energi itu akan meningkat, bahasa keberkahan itu akan nampak, bahasa kemanfaatan itu akan dirasakan bagi alumni yang sering membaca ayat ruqyah itu. Dan lebih cepat lagi kalau ada tujuan menghafalkan ayat ruqyah itu. Yang penting ketika jenengan mau menghafalkan atau membaca ayat ruqyah itu tidak ada tujuan duniawi. Niatkanlah ibadah karena Allah. Niat ingsun ibadah karena Allah menghafal ayat-ayat ruqyah ini. Nanti frekuensi niat itu akan menarik beberapa pasien itu datang ke sampean. Bisa dari online maupun offline. Kadang tamune rata-rata ngabari, kadang-kadang orang ngabari. Kenapa kok orientasinya ke tamu atau pasien? Karena keilmuan ruqyah ini bisa bermanfaat kepada sesama manusia dengan menghidupkan, mengamalkan ilmu itu sebagai bentuk tertulung. Satu itu. Dua, ketika atas settingan takdir Allah, tamu yang jenengan ikhtiari dengan Ruqyah Kasepuan ini bisa beribadah, bisa bekerja, maka pahala amal jariah itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Poin intinya ya keberkahan itu. Baru angka urutan terakhir mungkin bahasa amplop monggo, tapi itu yang paling akhir. Tapi yang pertama minimal kita sudah mempunyai keilmuan, itu bisa menarik tamu datang, lalu kita mengamalkan ilmunya dan semoga berjodoh dalam mengikhtiari, berjodoh sehat penyakitnya, berjodoh dapat solusinya, berjodoh dengan jenengan sebagai bentuk ladang pahala. Dua ayat ruqyah lanjutan tadi
Sudah, habis itu 3, pembersihan hati. Mau tidak mau, orang yang dekat dengan Allah derajatnya akan menarik seseorang orang yang agak jauh dengan Gusti Allah. Saya ulangi biar paham. Orang yang dekat dengan Allah maka akan menarik orang lain yang derajatnya lebih jauh. Contoh, ketika jenengan mengamalkan suatu keilmuan, jenengan punya ilmu, lalu jenengan amalkan, lalu jenengan ibadahnya juga continuous ataupun istiqomah, maka dari keistiqomahan itu akan menambah keimanan, kemantepan, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah istiqomah, maka derajat manusia hablum minallah akan semakin dekat, semakin dekat. Tapi orang yang jauh dari Gusti Allah biasanya ketika ada frekuensi tobat, ketika ada frekuensi mau hijrah, ketika ada frekuensi mau berubah, maka akan menghubungi orang yang derajatnya lebih dekat dengan Allah atau lebih tinggi. Nah, maka dari itu poin ladang kaitannya ruqyah kasepuan bukan hanya dengan penyakit non medis, bukan hanya dengan sawan, dengan hanya pengasihan, kasus pengasihan, atau dengan penyakit-penyakit yang lain. Tapi kadang kita juga menerima tamu yang minta nasihat kita. Perlunya itu pembersihan hati lewat ibadah-ibadah, lewat ilmu yang pernah kita pelajari. Tadi Bu, ayat ruqyahnya sudah. Lalu pembersihan hati sebagai frekuensi kita mendekat pada Allah. Lalu orang-orang yang terdekat ingin berubah dengan berbagai motif, mulai hijrah, bertobat, atau ingin berubah, atau punya problem. Kadang itu tamu itu datang meminta solusi atau meminta doa kita. Itulah pentingnya menjaga kebersihan hati ini. Dan yang paling utama, bahasa menjaga hati itu sangat penting. Jangan sampai kita menerikati, mengikhtiari seseorang, nirakati seseorang, tapi faktor nya, penyakitnya, gangguannya nempel pada kita. Atas izin Allah, ketika kita sudah istiqomah membersihkan hati kita dengan ibadah-ibadah, dengan keilmuan kita, dengan positif tinggi, insya Allah menjadi obat penawar yang sangat mujarab, menjadi solusi bagi tamu atau pasien yang digerakkan hatinya kepada kita. Insya Allah frekuensi lingkungan ini mari kita jaga, saling menguatkan, saling menasihati, ben podo sergepe, ben podo penae, ben podo berkae, saya dengan sedulur yang lain dan yang lain kepada sedulur yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika perkataannya belum memahamkan, silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan sedulur semuanya paham. Dan mudah-mudahan kalau memang belum paham boleh ditanyakan. Untuk acara berikutnya yaitu musyawarah keilmuan. Acara keempat, musyawarah keilmuan. Ada testimoni atau konsultasi atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Untuk para alumni boleh bertanya. Saya urutkan ya, dari Bapak Arif Purwodadi. Untuk waktu dan tempat. Untuk testimoni jangan lah. Yang penting kaitannya masih ada pengetahuan ya Bu ya. Oh, nggih, monggo. Untuk Bapak Arif Purwodadi silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Matur suwun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal apa Bu? Masalah keilmuan, masalah penanganan pasien Bu. Silahkan, musyawarah keilmuan. Oh, musyawarah keilmuan. Tanya boleh, apa yang saya sampaikan ditanyakan juga boleh.
atau jenengan mau apa jenis? Jangan tadi bahasanmu sekolah mana? Dekat ya belakang tuh. Tak apa. Ayo. Dilewati Jen, Bu, dari ngeten pertanyaan, mari tak anu Jen. Oh iya, monggo. Monggo. Terima kasih. Disiapkan nggih, ditulis rumiyin. Ru'yah itu kaitan kepekaan sama enggak? Boleh. Pertanyaannya bagaimana Mbah Yuda? Ya ini kepekaan mulai redup-redup. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya menambah kepekaan aja. Kepekaan atau intuisi atau firasat ya, firasah. Dalam hal kaitannya penanganan ruqyah, keilmuan ruqyah. Kepekaan itu bisa menjadi modal utama untuk kita melangkah dalam penanganan suatu kasus, baik ikhtiar pengobatan atau ikhtiar mencari solusi. Nah, poinnya suatu kepekaan itu munculnya kan di hati, Mas Yuda. Munculnya kan di hati. Dari hati itu kan langsung memberikan sinyal kepada pikiran. Pikiran lalu dicerna, saya harus bagaimana, cara penanganannya bagaimana, lalu saya menyarankan apa biar pasien ini sakitnya sembuh, atau menyarankan apa biar dapat solusinya. Seperti itu ya. Itu masih kaitannya dengan pembersihan hati atau tazkiyatun nafs, ngresiki hati. Bagaimana cara mengresiki hati? Kita harus tahu sumber-sumber penyakit hati itu apa saja. Penyakit-penyakit hati itu kaitannya dengan was-was. Mungkin salah satunya ya, satu was-was. Bingung ngarepe dhewe. Janjian karo pasien, wis bayarane piye-piye. Kok pasiene ngene piye ya? Kok dampake piye ya? Kok terus nyun sewu kok nak pasiene ngene iki piye ya? Nak kesurupan piye ya? Seakan-akan sudah dibuat bingung dulu. Lalu kasusnya terlalu berat, udah takut sendiri, was-was itu. Penyakit hati yang lain dengan iri, dengki, dan yang lain-lainnya penyakit hati seperti itu. Itu yang menjadikan penyakit hati, menjadikan hati tidak benurani. Ketika hati terserang penyakit-penyakit itu, maka nuraninya, cahayanya itu akan menurun. Bisa-bisa kalau sudah kelama-lamaan kaitannya penyakit hati itu atau dosa-dosa yang kita istiqomahkan walaupun kecil itu akan membuat kotor hati kita. Maka ketika hati kotor, maka intuisi, firasat atau petunjuk yang lewatnya hati maka mulai redup atau bosone mau kok kepekaannya menurun ya, kayak gitu Mas Yuda. Otomatis yang perlu jangan lakukan pembersihan hati, wabil khusus penyakit-penyakit hati kaitannya iri, dengki, was-was, dan paling penting yaitu husnudon, prasangka baik. Insya Allah ketika itu sudah dilakukan, maka intuisi, firasah, kepekaan itu akan naik. Bukan hanya untuk pengobatan saja, bukan untuk tertolong saja, tapi dari sektor kehidupan insya Allah akan meningkat. APEPY, besok saya mau kemana, besok saya harus bagaimana, strategi saya bisnis bagaimana, terus kalau ada masalah bagaimana, dan yang lain-lain. Insya Allah kalau hati kita sudah bersih, insya Allah petunjuknya Allah itu ada berbentuk firasah atau isyarah. Gitu Mas Yuda. Yes.
siap. Nek untuk kaitannya kan tadi sempat baru sering baca yang ayat-ayat ru'yah lah itu kan ini di buku ayat ru'yahnya itu yang kan yang mana sih? Apa rotib dan Dalam buku ruqyah itu ada dua ayat ruqyah, yaitu ruqyah ringkas dan ruqyah lanjutan. ru'yah lanjutan simak itu ya. Iya, itu yang perlu minimal peruqyah itu ya minimal surat-suratnya hafal lah. Kalau belum hafal sering-sering dibaca aja lah. Dari situ insya Allah keyakinan saya, dan saya mempraktekkan sendiri dan saya membuktikan sendiri, ketika itu saya istiqomah kan membaca, ada saja settingan takdir tamu yang datang seakan-akan itu takdir saya itu diberi kesempatan untuk mengamalkan ilmu itu. Seakan-akan itu saya bisa meruqyah orang itu berangkatnya ya dari kebiasaan itu. Iya. Berarti yang doa ru'yah ringkasan sama ru'yah lanjutan simak ini gue. Kalau ruqyah ringkas itu kalau bisa kita sering praktekkan. Dalam arti tadi kalau ruqyah lanjutan atau simai itu kan sebagai bentuk kita menambah perbendaharaan hafalan kita. Jadi masa peruqyah kok qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim wal asri innal balik akhirnya Mas. Enggak, yang maksudnya yang perlu di tadi kan situ ngendikan bahwa harus sering dibaca itu yang ayat-ayat ru'yah itu yang doa ru'yah ringkas itu ya? Bukan, yang lanjutan. Oh, yang lanjutannya. Iya. Oh, yang lanjut simak ini tuh. Nggih. Oh, siap. Nggih. Iya. Kalau ayat ruqyah ringkas itu kan kaitannya dengan air minum, mandi ruqyah, langsung pembersihan rumah. Itu kita bisa praktekkan. Tapi yang sifatnya amaliyah harian, kalau bisa ruqyah simai atau ruqyah lanjutan itu kita sering baca. Syukur-syukur hafal. Oh, siap. Matur, Bu. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Nggih. Kemudian lanjutan berikutnya adalah kepada Bapak Lizam dari Malaysia. Silakan dibuka mic-nya dan silakan apabila ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Lizam, silakan dibuka mic-nya. Dengar. Silahkan untuk bertanya ataupun konsultasi. Terima kasih. Oke, pertanyaannya, bagaimana tata cara membuat air ruqyah? Apakah perlu disertakan tawasul atau tidak? Oke. Nggih, Bapak Lizam. Pembuatan air ruqyah itu tidak perlu tawasul. Tawasul kita lakukan sehari sekali. Tawasul kita lakukan sehari sekali. Ketika pagi harinya atau siang hari ada tamu atau ada pasien yang datang, langsung kita niatkan membuat air minum ruqyah itu sesuai yang ada di petunjuk buku. Siapkan air minum putihnya, bisa dicampur dengan garam, bisa dicampur dengan madu, atau tidak dicampur, lalu bacakan ayat-ayat ruqyah ringkas. Lagi yang kedua, apakah kita bisa membuat garam yang sudah diruqyah? Oke. Kalau membuat garam kayaknya tidak bisa. Nggak bisa ya? Kalau membuat garam kayaknya tidak bisa. Termasuk saya juga tidak bisa.
Kalau garam diisi di ayat ruqyah. Itu. Kalau buat garam nggak bisa ya. Kalau garam itu diisi ayat-ayat ruqyah. Nanti kalau sepertinya pasien datang, garamnya itu dimasukkan di dalam media air. Bisa. Dan cara yang sama juga ya. Cara yang sama juga. Sama-sama Al-Fatihahnya, sama-sama Al-Ikhlasnya, sama-sama Al-Falaq An-Nas yang dibaca. Tapi kadar keimanan seseorang itu berbeda-beda. Semakin mantap, semakin yakin, semakin imannya kuat, maka mustajabah suatu garam, suatu media yang kita tiupkan atas izin Allah, keajaiban suatu doa, keajaiban suatu ayat suci Al-Quran sebagai bentuk tawasul.